ya ibaratnya kalau gue sangat mengencourage orang kenapa harus S2. Lu jangan puas dengan apa yang lu punya sekarang. Maksud gue, lu jangan cepet puas dengan pencapaian lu sekarang. Untuk diri gue sendiri dipastikan gue udah bisa ikut S2 karena gue udah masuk kualifikasi itu. Gue sering begadang, tidak melakukan apa-apa, terus sering berpergian, itu gue semua tuh. Bedanya gue nggak ada tujuan aja. Cultivation theory. Cultivation theory itu antara itu bisa jadi benar. Gitu. Tapi kalau ada orang bilang jelek, tapi kalau emang dasarnya jelek ya jelek berarti. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Wih, nggak ada yang tepuk tangan. Itu lagu zaman dulu dah. Kagak itu tepuk korteks. Korteks apa nggak ada hubungannya. Ya udah, welcome to Top 40 Podcast. Selamat tahun baru 2026. Woi. Ya, itulah tadi sepenggal biar ceria aja memulai awal tahun ini dengan riang gembira, ya kan? Dan juga jangan lupa di follow kita. Ada di mana aja, Dang? Ada di Instagram, ada di Spotify, ada di YouTube, ada di TikTok. Handle-nya? Handle-nya Top 40 Podcast. Wih, 40-nya. 40-nya pakai S. Iya. Jadi setelah beberapa episode trialnya, dia ngomongnya bener, 40-nya pakai S. Tapi pas dia sebut S-nya hilang. Top 40. Top 40. Oke, kita bahas apa nih sekarang nih ya? Tolong, Dang. Ya oke, sebagai episode pembuka season 2 kita. Wih, season 2 ngeri. Jadi kemarin kita break kurang lebih sebulan ya. Season 1 dan sekarang ini jadi episode pembuka di season kedua. Iya. Kita mau ngebahas tentang master. Wih, Apaan tuh, Mas? Suhu. Sifu. kalau suhu orang bilang suhunya panas atau dingin, nih temperatur ya kan? Jadi memang kenapa kita membahas master karena mungkin teman-teman udah pada tahu ya kalau misalkan kita bertiga ini itu lulus di satu fakultas dan satu kampus yang sama. Wih. Tapi ada fakultasnya sama. Iya sama. Sama komunikasi. Penjurusannya yang berbeda. Penjurusannya beda. Iya. Lo jurusan Tanah Abang ini kan, Ciledug. Nah, tapi dari tiga ini kita lulus S1 di satu kampus yang sama. Iya. Tapi hanya satu nih yang meneruskan sampai ke jenjang berikutnya. Tapi bukan pernikahan. Karena emang kita sama-sama udah nikah. Nah, P itu melanjutkan ke S2. Wih, S2. Tahun lalu P ini baru di wisuda. Lo ambil S2 normal? S2. Normal. Emang ada nggak normal? Iya, maksudnya. Belum sampai situ. Nanti kita dulu. S2 1,5 tahun. Setengah tahun. Alhamdulillah. Jurusan Komunikasi. Master of Communication. Master of Communication. Jadi memang alhamdulillahnya gue magna cum laude. Cum laude tuh sekarang berapa ya? Masih sama apa? Kalau cum laude itu 3,6. 3,6. Kalau magna cum laude 3,8. Oh, ada dua. Iya. Makna? Cum laude. Oke. bukan Gue- kreatif. Iya benar. Itu apa tuh? Ya, itu agensi. Inside job. Oke. Oke, terus jadi saat ini kita akan nanyain ke P beberapa pertanyaan seputar S2 dan kenapa memilih pendidikan S2. Padahal Iya. kan sebenarnya udah sejauh ini lu udah kerja ya, udah lama ya lu Udah kerja. lama. Karir udah bagus. Karir udah bagus. Industrinya di situ terus. Iya. Jadi secara garis besarnya udah lurus nih. Bener. Nggak kemana-mana. Berarti kan langsung aja deh kita tanya deh. Hmm. Motivasi awalnya Oke. S2. Gue jawab dengan premis gini nih. Lu pada nih, gue kasih pertanyaan dulu nih, balik. Saat punya duit, Kita kasih pertanyaan, dia kasih pertanyaan. Ih. Lu dapat duit 150 juta. Ah, Harus lu pakai. Nggak Oke. boleh lu tabung, nggak Oke. boleh lu apa, pokoknya harus lu pakai. Oke. Lu akan pakai buat apa? beli emas. Beli emas. Gue sih gak usah pusing karena gue emang BU. lu pakai buat Pasti apa? gue pakai gitu. Iya, nggak boleh ditabung, nggak boleh disimpan, harus beliin. Namanya dibeliin emas. Lu beliin apa? Nabung kali ya.
Nggak boleh Nggak boleh tabung. Oh, nggak boleh Harus tabung. beliin sesuatu. Harus beli sesuatu ya? Iya, harus lo pakai. Bukan, Oke. harus lo pakai. Motor? Motor apa 90? Banyak. CC. Nanti kita buka di OLX. Nah, coba gue sering menanyakan pertanyaan ini ke banyak orang. Yang umur segua, kita 40s atau yang di bawahnya atau bahkan yang udah di atas gitu ya. Kalau lu dapat 150 juta dan lu harus pakai, ya nggak boleh lu tabung ya, nggak boleh lu simpen, mau lu diemin aja di rekening, nggak boleh, harus lu pakai. Itu rata-rata memang jawabannya emas. Karena kan nggak bisa taruh deposito gitu-gitu kan, emas. Dan atau nggak beli barang, itu memang umum. Orang goblok mana yang kalau punya duit 150 juta malah dipakai buat sekolah? Ya lu. Ya makanya kan, maksud gue, yang itu yang fenomena yang aneh tuh, gue. Oke. Karena ternyata gue satu-satunya orang bodoh, tanda kutip, yang pakai duit itu untuk sekolah. Jadi kita udah ngomong masalah investasi waktu itu di episode sebelumnya. Investasi itu yang tentunya uang ya. Investasi keuangan, investasi kesehatan, dan ternyata ada satu investasi lagi, yaitu pendidikan. Yang kita pernah bahas di episode pendidikan zaman now waktu itu sama lu. Nah ternyata gue ini entah bodoh, entah goblok ya bahasa gaulnya, atau memang gue mau memikirkan masa depan, gue nggak tahu. Nah motivasi gue pada saat itu, memang duitnya ada ya. Alhamdulillah ada duit yang memang gue harus alokasikan gitu kan. Alhamdulillah rumah udah ada, mobil udah ada, pokoknya yang capital udah aman gitu kan. Tiba-tiba bini gue bilang, tuh sekolah lagi deh. Tahu nggak gue responnya apa pada saat itu? Apa? Anjir males banget. Lu inget kan kita ngerjain tugas kayak gimana zaman dulu? Gue sih nggak ingat, karena kan gue nggak pernah ngerjain tugas. Aduh. Lu ngerjain orang. Cuman maksud gue inget masa-masa kita yang sampai harus begadang-begadang. Itu tuh di core memory gue langsung ke recall lagi, tau gak lu? Gue harus begadang-begadang, harus ke perpustakaan. Iya kan? Nah, gue bilang sama bini gue, lu yakin gue S2? Gue bilang, gue akan sering banyak waktu begadang loh. Dan gue akan sering nggak ngajak ngobrol lu dan keluarga lo. Maksud gue, akan banyak kayak gitu kan. Nggak apa-apa. Kan untuk masa depan. Bini gue bilang gitu. Jadi motivasi awalnya itu karena bini gue yang meng-encourage gue. S2 tuh ya? S2. Jadi sebenarnya dari gue cuma 40-60% paling maksimal. Tapi sebenarnya kalau secara karir lu nih, kan lu udah bekerja ya. S2 itu pengaruh nggak buat karir lu? Ini gua ngomong ya. Iya. Kalau ya kan lu doang yang S2. Gue belum. Makanya gue sombong ya. Kalau gue ngomong nih ya. Sebenarnya karir itu di industri gue itu nggak terlalu. Gue ngomong faktanya aja, biasa-biasa aja gitu. Tapi gue ngerasa kok guanya sendiri kok mentok nih. Dalam arti gini, wawasan gue di situ-situ aja, ya kan? Yang gue tahu di industri gue udah ngerasa sangat ahli. Ini kayaknya ada yang nggak bener. Itu ada kesadaran itu ya. Jadi ada kesadaran di mana kok gue ngerasa kayaknya ini gue udah ahli. Padahal harusnya nggak begini nih. Ngerasa pernah ada perasaan itu tuh aneh tuh. Nah akhirnya ngebuka, oh ya udah, akhirnya gue S2 deh. Untuk supaya gue nggak tanda kutip sombong tadi itu loh. Karena kalau nggak gue ngerasa belagu tuh, ngerasa lama di industri itu kan lumayan lama. Terus gue juga udah ngetahuin yang lain banyak gitu kan. Wah gue harus belajar yang lain nih gitu. Banyak orang kalau mau melanjutkan pendidikan itu biasanya dia mencari sesuatu yang berbeda. Masih bisa nggak sih? Bisa nggak sih? Kalau S2-nya misalkan kita komunikasi nih. Bisa. Nah, kenapa lo ngambil komunikasi? Iya, gue ambil contoh misalnya kayak ada temen gue, dia ngambil S2 juga. S1-nya itu kalau nggak salah ekonomi, S2-nya dia ngambil hukum. Hukum ekonomi. Gitu. Iya benar. Entah itu untuk ilmu kenotarisan atau apa, tapi bukan yang jadi kayak... Ya kayak spesialis gitu lah ya. Nah itu ada yang kayak gitu. Ada kan? As long menurut gue, kalau menurut gue di Indonesia itu misalnya lo dulunya IPS, lo nggak bisa ngambil kuliahnya yang berhubungan dengan IPA. Let's say ya lo IPS atau lo ngambil komunikasi, terus lo ngambilnya kedokteran. Menurut gue kayaknya itu nggak mungkin di Indonesia gitu. Di luar pun mungkin harusnya nggak mungkin. Tapi kalau lo ngambil ilmunya secara, misalnya lo untuk menjadi suster di rumah sakit, menurut gue itu masih bisa. Karena masih satu
Apa ya? Temen gue ada yang dulu komunikasi, temen sekelas gue di Advert, itu dia pindah ke luar negeri ngambil ilmu apa sih kalau susteran itu buat di rumah sakit. Perawatan. Nah, Perawatan. ilmu keperawatan. Nah, itu Iya. masih bisa. Oke. Gitu. Nah, makanya tadi gue tanya, kalau emang itu masih bisa, kenapa akhirnya lo memutuskan untuk Nah, iya pertanyaannya yang mungkin lebih diperjelas adalah kenapa lo ngambilnya di jalur komunikasi lagi? lagi? Ya. Sedangkan linear. industri lo bukan yang berhubungan Apalagi dengan betul. komunikasi. Iya, gitu. iya. Technical banget gitu ya. Ah. Oke. Ini Enggak, tapi sebelum lo jawab itu, kayaknya teman-teman harus tahu dulu kali ya, kerjaan lu tuh di bidang apa biar Industrinya lah. terus lu di situ sebagai apa biar takutnya pada bertanya. Iya, biar Oh, tambahan iya, iya. secara konteks aja. Buat konteks. ya ada di LinkedIn lah. Iya. Intinya lo bisa cari di LinkedIn. Enggak, jadi gua kasih tahu pokoknya di industri shipping. Iya, iya. Shipping. iya. Gitu, industri. shipping industry gitu. Memang technical ya. Iya. Tapi maksud gue gini, kenapa linear tadi? Ini penting banget. Jadi yang tadi lo bilang, orang bisa ngambil S2-nya ilmu yang lain gitu. Iya, ilmu yang Dan lain. lo harus tes lagi. Betul. Benar. Ya. Dan gue punya IPK lumayan nih di komunikasi. Jadi gue bisa masuk tanpa tes. Oke. Karena linear. Karena linear. Gue IPK gue kan agak tinggi ya waktu S1 ya. Jadi gue bisa masuk ke S2-nya tanpa tes. Oke. Dengan Oke. dengan berlandaskan ijazah gue. Oh, oke. Jadinya gue linear. Nah kalau gue mau effort lagi, gue tes lagi bisa aja. Tapi pada saat itu kan gue motivasinya 40-60%. Jadi sebisa mungkin mana aja yang langsung keterima deh, ya udah gue linear menggunakan ijazah tadi. Oke. Gitu. Karena menurut gue, ini pandangan orang bodoh aja nih kayak gue gitu kan. Ketika kita ngomongin S2 itu kita ngomongin master. Jadi menurut gue ketika kita ngomongin master berarti dia spesialis di bidang itu. Jadi harusnya dia itu ya satu komunikasi satu komunikasi lagi. Satu jurusan yang sama. Karena lu udah ngambil S1 komunikasi, makanya lu ngambil S2 komunikasi. Makanya itu dibilangnya master, itu bahasa bodohnya gue aja gitu. iya. Bukan ketika lu ngambil yang lain, ya menurut gue itu jadi nggak ada master ya? concern. Iya, 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 jadi iya, nggak master bener, gitu maksud gue gitu. Tapi kalau ada pendapat yang lain mungkin bisa tulis lagi Iya, nanti tulis di lagi, kolom Jom. komentar kami ya gitu. Iya, karena kan mungkin kayak ini konteksnya ambil contoh misalnya si P, kasusnya si P ini banyak lo ngambil, let's say ambil S1-nya ilmu awalnya lo kuliah di komunikasi. Lo industrinya udah bukan komunikasi nih, Iya. industrinya di shipping. Kenapa lo nggak ngambilnya industri yang berhubungan dengan shipping gitu? betul. Kan banyak orang yang seperti itu. Iya, betul. Gitu kan, kayak misalnya kayak gue tiba-tiba gue dulu ngambil gue ngambil komunikasi, gue kerja di bank bertahun-tahun, ya gue mungkin akan ngambil S2-nya dengan ekonomi, gitu kan. Itu masih sejalan tuh Iya, dengan iya, karir. iya, iya, betul. Nah, sedangkan lo mungkin kayak komunikasinya bisa dibilang tidak terlalu sejalan karena Betul, yang tadi betul, lo bilang terlalu teknikal nih industri lo, tapi lo tetap ngambil komunikasi gitu kan. Jadi reason lo hanya karena supaya dari ijazah S1 tetap terpakai. Betul, betul. Ya. Oke. Nah, gue ada pertanyaan lagi sih sebenarnya. Waktu kita S1 kuliah, gue yakin pasti banyak teman-teman Jompers juga di sini yang memang merasakan hal yang sama ya. Karena salah satu kita kuliah S1 itu pengalaman kita dapat networking. Iya. Kita dapat temen. Iya. Kita jadi punya banyak teman. Akhirnya itu jadi berpengaruh ke industri kerja. Nah, ketika sekarang mungkin teman-teman yang sudah mau masuk umur 40, Iya. kita juga tahu bahwa semakin tua kita semakin kecil lagi Iya. lingkupnya gitu. Nah, apakah ada efek ketika lu Wah, jalan S2? lu pertanyaannya bagus banget. Bener. Nah, Temen lu udah mentok. Iya. Temen lu udah mentok. Kalau nggak di kerjaan, di sosial, di keluarga, itu aja gitu. ya muter aja gitu. Ini gue kasih tahu buat lo yang merasa denial, enggak, gue temen gue banyak. Semakin lo tua, temen lo tuh semakin dikit, percaya. Wow. Semakin lu dadang, semakin sedikit gitu maksudnya. Ya, tapi pertanyaannya bagus banget, Dang. Maksud gue, ternyata itu advantage ya, dan benefit juga bagi gue. Pada saat lu ke lingkungan baru, ini bener-bener dari nol nih, kertas baru nih. Gue buka lembaran baru dari nol, itu ngebuka banget. Gue ketemu teman-teman yang luar biasa, bagus banget, dan akhirnya sampai sekarang gue masih bersahabat gitu ya. Jadi itu ngebuka banget bahwa oh ternyata lu tuh satu ada lingkungan lain yang sebenarnya lu nggak tahu.
Iya. Iya. Jadi itu yang akhirnya gue merasa bahagia banget. Selain dengan ilmunya ya, tentunya. Gue bahagia banget gue ketemu circle baru. Yang ternyata bisa ngebuat gue, happy juga gitu. Circle-nya seumuran atau Half-half. Setengah-setengah ya. Setengah, 30% seumuran gue. Ya. 70% masih di bawah. Berarti mayoritas yang di bawah. Iya. Dan gue jadi akhirnya mengerti, karena gue nggak pernah punya teman yang di bawah, gitu kan. Jadi gue jadi mengerti, kayak gini loh orang bawah tuh tiktokan, gitu. Gue jadi mengerti, gue jadi mempelajari. Dan bahasanya orang yang lebih muda. Orang lebih muda, yang bawah. Yang maksudnya yang junior gue. Junior. Tapi ini menarik dari jawabannya P kan, karena 70% itu banyak teman-teman mungkin mahasiswanya memang lebih junior lah, berarti generasinya di bawahnya. Dan tadi ada ngomongin tiktokan atau apa gitu ya. Nah, di zaman sekarang ini kan ada perbedaan nih. Dulu kita kalau bikin tesis atau bikin paper itu masuk ke perpustakaan, nyari buku segala macam. Sekarang kan sudah pakai AI. Iya. Ini teknikal sedikit sih, gue pengen tahu karena ini lumayan menjadi perdebatan kalau nggak salah di beberapa akademisi gitu ya. Kayak gimana lu nanggepin dengan kemudahan-kemudahan tools yang ada saat ini itu adanya AI dalam membuat paper apa segala macam, lu menggunakan itu atau lu tetap tutup mata, gue tetap pakai cara lama? Oke. Kalau menggunakan dalam ini ya, karena gue kuantitatif ya, jadi mungkin rasio gue penggunaan AI mungkin sekitar 30-40%. Jadi minoritas. Karena apa? Gue masih ada konservatifnya. Gue harus nyari sendiri nih bukunya. Cuman bedanya dulu gue datang ke perpustakaan, kita dulu ya, inget kan kita dulu begadang ke perpustakaan. Nah, sekarang gue tinggal cari di Google. Udah lengkap. Nah, gue minta AI itu sebagai asisten gue. Ini bukunya, gue mau studi gue masalah ini, gue pengen dapet ini di buku ini. Buat ngefilter. Iya, gue prompt kayak gitu, dia akan men-summary dari buku itu. Tapi hasilnya dia gue cross-check lagi, bener nggak? Jadi lu tetap butuh validasi. Tetap validasi dari gue, karena gue insecure. Bisa juga sebenarnya gue, ya udah terima aja. Dan bahkan di pembahasannya di bab 4 itu banyak yang gue tulis sendiri. Karena kebetulan tesis gue kan ketertarikan gue ya. Jadi lebih banyak gue tulis sendiri. Dan itu menurut gue menurunkan rasio ketergantungan lo terhadap AI. Kalau lo nulis yang lo suka. Kalau lo nulis cuman untuk sekedar yang penting gue S2. Ya, yang penting gue lulus. Itu mungkin lo jadi ya udahlah yang penting AI jalan. Saya waktu S1 begitu. Iya kan? Iya enggak. Biasa lu juga. Yang penting lulus. Yang penting lulus. Makanya kelihatan kan, yang lanjutin S2 siapa? Yang penting lulus normal, waktu nggak lebih dari 4 tahun udah gitu Iya, aja. iya. Nggak dijewer orang tua. Iya. Nah, ternyata itu juga kalau dulu S1 mayoritas lah secara umum itu kan kita family foundation. Iya. Kalau kata lu gua quote beasiswa BI. Bapak dan Ibu. Jadi lebih kayak ya udah deh gue biar nggak diomelin terus gitu kan. Biar gue lulus deh gitu kan, ada gitunya. Kalau S2 yang tadi gue bilang, lu punya duit 150 juta, duit lo sendiri yang bisa lu pakai buat apapun. Apapun men. 150 juta itu duit besar loh bagi gua ya. Duit besar gitu yang bisa lu pakai apapun, lu pakai buat sekolah. Lu bertanggung jawab dengan apa yang lu keluarkan sendiri gitu loh. Jadi diri lo itu kedewasaan level next menurut gua. Oke. Berarti jawaban pendukungnya lo harus ngumpulin 150 juta dulu untuk S2. Lu bisa cari beasiswa. Gua kan nggak pinter-pinter amat ya. Jadi gua nggak tahu nih beasiswa. Dan umur ya. Gua kan udah S2 udah di atas 35. Betul. Jadi beasiswa tuh mentok di 35. Nih sorry nih ya, maksud gua harus kasih kacamata ini. Beasiswa itu rata-rata mentoknya di 35. Gue S2 udah di atas 35, ya nggak bisa lah. Sebenarnya 150 juta itu mau gue sampaikan di akhir, tapi Dada udah ngeluarin sekarang. Tapi ada yang menarik nih, mungkin kalau teman-teman bisa search IG-nya P ya. P tuh memperlihatkan bahwa tesisnya dia itu ngomongin tentang One Piece. Nah, kemarin itu sempat viral bahwa kita bendera-bendera, pokoknya hubungan antara One Piece, mungkin kalau teman-teman ada yang tahu cerita One Piece seperti apa, terus disambungkan dengan sistem pemerintahan yang sekarang, itu sempat viral. Nah, teman kita ini sudah punya punya visi,
kayaknya ini menarik untuk dijadikan tesis gitu. Iya, Nah, ternyata beneran itu viral walaupun tidak secara langsung direct viralnya itu gara-gara ini, tapi memang pemikiran itu kan sudah ada. Nah, gue pengen denger sih ceritanya. Wah, Kenapa gila, akhirnya bagus banget. One Piece itu dipilih menjadi salah satu ide tesis lo Iya. di S2 ya? Ya, pertama memang ya harus diakui, gua tuh adalah fans One Piece dari awal banget. Ya. Ceritanya gini, Yot, Dang. Waktu itu gua lagi ngeband. Iya. Gua lagi ngeband nih, lagi Kan ngeband bisa begini ya? Kenapa harus gini sih? Ya. Nyetem dulu. Juga sebenarnya. Gue lagi ngeband, terus lagi break ngerokok-ngerokok di depan, Ya. ya kan. Temen gue S2 ada di band gue ada yang S2 juga. Kalau S2 ke S2 nanya langsung gitu, lo neliti apa? Dibilang gitu, lo neliti apa? Maksudnya tesis lo akan apa gitu. Gue belum nulis pada saat itu tesis gue, tapi gue ngomong ke dia, kayaknya gue menarik untuk meneliti kenapa pada saat demo beberapa belakangan ini ada orang yang pakai bendera One Piece. Oke. Dan itu rata-rata mahasiswa. Ya. Gue tertarik deh meneliti ini. Jadi ibaratnya ada karung nih gitu segala macam, ada yang ini, kayaknya ini menarik deh, gitu. Gue mau ambil. Kenapa? Selain gue tertarik One Piece, ini kan demonstrasi. Lo bisa pakai bendera apapun. Betul. Iya dong, lo bisa pakai bendera Indonesia, Ya. lo bisa pakai bendera netizen Asia, lo bendera apapun, partai lah whatever, ormas. Kenapa nih One Piece tiba-tiba masuk? Ya. Dan kalau One Piece, kenapa nggak bendera yang lain? Ya. Dan harus One Piece gitu kan. Nah itu akhirnya gue tertarik meneliti ini. Pada saat itu sudah ada beberapa kejadian demo. Memang kan di negeri ini kan sering ada demonstrasi. Ya. Dan udah ada benderanya. Cuman memang belum tersorot tuh. Belum ter-highlight. Dan gue akhirnya ngambil itu. Cuman gue pakai studinya gue teliti untuk di Jakarta aja. Jadi biar populasinya di Jakarta. Karena kan gue di situ gitu. Nah pas gue teliti itu ternyata menarik. Gue menemukan menarik. Jadi tesis gue itu studi bahwa ada nggak hubungan antara menonton One Piece dengan heroisme atau kepahlawanan. Itu judul tesis lo? Tesis gue. Oh. Jadi karena ada nggak nih orang nonton One Piece tuh mempengaruhi dia punya kepahlawanan. Oke. Gitu gue teliti, gitu kan. Nah, pada saat gue ajukan judul itu kan kalau kita, kalau S1 kan langsung sidang. Kalau S2 tuh ada seminar proposal namanya. Benar, Bro. Oke. Jadi lo sidang dulu untuk ini Itu kayak yang bab 3 gitu nggak sih? Ya, sampai Ya. ya, tesis lo nih di agree lah. Di agree, gitu, ya. ibaratnya. Secara pemikiran ya? Kalau enggak lu ulang lagi gitu. Pulang dari awal. Gue tuh kayak setengah-setengah gitu. Majunya. Kayak bukan pembimbing gue. Pembimbing lo. Ini apaan sih? Karena gitu. pembimbing lo nggak tahu Iya, One Piece, iya, dia taunya iya. Doraemon guys. Iya. Dia cuman ngomongnya gini, pinter banget nih dia ngomong. Lu harus tulis di latar belakang kenapa One Piece ini menarik. Anjing kan? Oke. Gue harus menjelaskan ke orang, bukan sembarang orang. Iya. Tapi akademisi, dokter nih. Iya. Gue harus jelasin ke dokter, dia harus ngerti One Piece. Nah itu tuh anjir tuh. Nah. Tapi harusnya itu nggak jadi sulit dong, karena sebenarnya lu suka banget sama One Piece. Kalau gue tulis sesuai yang gue mau suka, nggak akan masuk kan dia. Oh, nggak akan masuk. Iya. Jadi gue harus menjelaskan secara akademik dan kalau bahasa gue akhirnya sering pakai ini. Secara empiris. Oke. Gue harus tulis kenapa One Piece ini layak diteliti secara empiris. Itu akhirnya gue harus jelaskan di situ. Oke. Nah akhirnya lolos. Buat Alhamdulillah. orang yang mungkin nggak ngikutin One Piece, Iya, dan akademisi. akademisi nggak ngikutin One Piece, jawaban apa yang lo berikan tadi ke si dosen pembimbing, dosen apa namanya, pada saat lo sidang tadi, Oke. yang jawabannya lo apa? Ini Nah, karena buat tambahan, iya. buat orang-orang yang nggak ngikutin One Piece nih, jadi supaya mereka yang tahu kemarin ada demo, kenapa sih sebetulnya ini asal mulanya One Piece itu jadi satu simbol, Iya, iya. gitu. Oke. Jadi ada dua nih jawabannya. Pertama dari segi One Piece-nya sendiri. Jadi memang ceritanya One Piece itu adalah seorang bajak laut, ya. Tapi dia kalau kita asosiasikan bajak laut itu negatif gitu kan, jahat. Nah di One Piece ini dia bajak laut, dia justru pengen membebaskan orang-orang yang tertekan, oppressed people. Jadi dia datang ke pulau-pulau, pemerintahnya tirani nih, rakyatnya nggak dikasih makan, dibebasin gitu. Jadi bajak laut membajak pemerintahan tanda kutip ya, yang ada di situ untuk menjadi lebih baik. Itu premisnya kurang lebih seperti itu. Dan itu menjadi menarik saat ternyata pemerintahan di dunia One Piece menulis sejarah yang palsu. Dan itu diamini sama semua orang. Menulis sejarah yang palsu. Jadi ternyata sejarah yang dipelajarin orang-orang di dunia One Piece itu sejarah yang
si elit global di situ tulis, Iya, iya. bukan yang sebenarnya. Nah, karena dia polos, ya si kru bajak laut Iya. topi jerami ini, Iya. itu lo polos dan pengen itu, dia meng-uncover itu. Oh ternyata nggak kayak gini, yang kenyataannya. Iya, iya. Oh, akhirnya kebuka tabir itu. Itu pertama. Nah, begitu udah masuk sejarah kan keilmuan tuh, udah mulai menarik si dokternya. Dan yang kedua, gue kaitkan dengan teori komunikasinya, cultivation, penanaman. Iya. Lu sering nggak ditanamkan sama, lu nonton TV mengenai tiba-tiba lu buka perselingkuhan, perceraian, lu status female, almost 30s, belum berjodoh, belum menikah, lu lihat sosial media, TV, semuanya perselingkuhan, perceraian. Kira-kira nih, lu ngelihat itu berbulan-bulan, lu akan parno nggak untuk kawin? Kan gitu kan? Iya. Nah pasti kan dia ada, anjing ternyata kawin ujung-ujungnya perselingkuhan, Iya. gitu kan, akhirnya gitu. Nah itu teorinya di komunikasi cultivation, Ah. ditanamkan. Padahal dunia sebenarnya Tidak itu seperti tidak seperti itu. Ah. Nah ditanamkan itu tadi gue ngambil contoh di teorinya itu kan TV ya, tapi sebenarnya itu ditanamkan juga dari orang tua lu. Misalnya nih, orang tua lu membenci satu etnis, suku tertentu atau agama tertentu, ditanamkan terus tuh. Ah Islam jelek, Islam teroris, Islam apa. Lu digituin terus nih sama nyokap lu gitu kan. Iya, iya. Lu kan keluar ke sana ngeliat orang Islam, Iya. teroris. Ah. Cultivation. Nggak usah yang gitu deh, yang paling simpel. Iya. Ini menurut gue yakin kita bertiga, lo juga pasti pernah ngerasain. Lo waktu kecil jatuh kepentok meja, Oke. mejanya yang disalahin. Jangan bandel makanya gitu. Bener nggak? Ya ada sih. Iya. Iya. Bener sih itu. Jadi Iya, kan jadi lo bukan- ditanam, bukan kitanya. Bukan kita yang salah. Padahal lo sebetulnya yang emang lo lari-larian aja. Terus Iya, habis itu iya. lo jatuh, kepleset Betul. sendiri, lo kepentok sama meja. Iya. Mejanya disalahin. yang paling banget kena tuh adalah terutama buat teman-teman muslim ya. Haram makan babi. Itu haram itu nggak cuma sekedar sampai ke haram, bahkan ngeliat aja jijik. Iya. Itu terjadi di mertua gue tuh kayak gitu. Jadi dia ngeliat babi aja kayak udah mau muntah. Maksud gue kan bisa sampai kayak gitu, bener. maksud bener, gue bener. tapi Iya. itu kan babi haram aja. Iya, Ya iya. jangan dimakan gitu kalau menurut keyakinan Islam ya. Iya. Tapi maksud gue nggak sampai muntah gitu Iya, kan. iya, Sebenarnya kalau dimakan enak. Enak kan? Enak kan? Dadang. Ngomong dah. Kamu jawab. Kan dadang yang makan. Iya, dadang yang makan guys, bukan kita. Gitu. Iya, Tapi bener. gue makan. Bener. Nanti kayaknya gue makan. Jadi memang, teori penanaman itu namanya kultivasi. Iya. Ya, jadi gue combine tuh, gue ceritain sejarah di dunia One Piece. Jadi gue masuknya ke sejarah nih, Iya. ilmuwan. Dan gue kaitkan dengan empirisnya. Yang tadi Yodi bilang bener. Empiris itu kalau dia sudah mengamini dan segala sesuatu, itu bisa jadi psikologis dan emosi. Iya. Bisa ke situ. Betul. Bisa orang tuh jadi jijik gini. Dulu kita SD, SMP, SMA adalah orang-orang yang tanda kutip dibully, dijijikin. Iya, iya. Adalah pasti orang Iya, kayak iya, gitu. iya. Gara-gara cuman teman lu ngomong-ngomong terus di kuping Itu karena lu. sering ditanamkan. Ditanamkan cultivation, penanaman. Karena lu ditanamin terus orang itu jelek, orang itu jelek, orang itu jijik. Padahal orang itu kagak kenapa-napa, men. Iya. Atau orang itu mungkin tiba-tiba Ingusan. ingusan doang gitu Iya, kan. iya, iya. Cuman turun ingus tuh jadi kemana-mana. Oh dia nggak mandi apa gitu. Benar-benar. Kita mengamini loh dia nggak mandi. Benar. Iya. Itu sadis tuh. Nah, itu ada teori komunikasi sama cultivation. Iya. Nah, itu akhirnya gue kaitkan dan akhirnya lolos. Bahaya Gitu. tuh. Jadi teori cultivation itu, apa namanya? Cultivation teori. Cultivation teori itu antara itu bisa jadi benar. Gitu. Tapi kalau ada orang bilang jelek, tapi kalau emang dasarnya jelek ya jelek berarti. Jadi rujukannya juga harus jelas. Maksudnya pada saat lo bilang itu jelek yang tadi lo bilang nih. Harus ada perbandingannya. Harus ada perbandingannya. rujukannya. Karena kalau sendiri jelek-jelek, terus dia ngaca, iya, ya jadi nggak jadi dong teorinya. Oke. Gitu. Tapi ya memang berarti tesis ini adalah salah satu yang lu banggakan banget di S2 ini ya. Wah, Yot, lo tahu ya. Kan itu kan sidak seminar proposal lolos nih. Akhirnya gue bisa teliti. Pas teliti, wah gue digembel abis sama dosen pembimbing gue lah, ditai-taiin lah tanda kutip gitu ya. Sampai akhirnya gue sidang. Pas sidang pun masih kayak, ini studinya apa? Cuman studi bendera. Di studi means nothing. Gue kan salah satu di S2 itu yang pakai bahasa Inggris tesis gue. Oh. Karena intention awal gue pengen tesis gue ini dibaca sama si Eiichiro Oda yang buat One Piece. Buat One Piece. Jadi suatu saat gue emailin atau gue ke Jepang lagi untuk kasih dia nih gitu ibaratnya gitu, gue studiin gitu. Dia terus dibilang this means nothing, only flag gitu kan. Ternyata
3 hari setelah gue sidang, viral. Di mana-mana orang bahas One Piece tiba-tiba gede. Di bendera One Piece dikibarkan di mana-mana. Itu gila, Yot. Dan itu relate banget exactly apa yang gue studi. Nah, yang gue temukan di studi gue, kan gue bilang tadi pengaruh lu menonton anime One Piece terhadap kepahlawanan. Iya. Yang gue temukan, ternyata pengaruhnya itu nggak banyak. Oke. Minor, sedikit. Oke. Tetapi, simboliknya, kita tuh hidup dengan upacara bendera. Betul ya? Orang Indonesia ya? Ya. Dan Setiap hari Senin, Setiap hari Senin, waktu sekolah, lo pasti upacara bendera. Upacara bendera. Jadi sejak, nah tadi yang cultivation tadi, dari kecil lu ditanamkan kalau bendera itu adalah hal yang sakral. Iya. Ya kan? Lu sampai upacara. One Piece, ternyata animenya selain tadi historinya memang relate banget ceritanya membahas tentang pemerintahan dunia, simbolnya itu bendera. Oh. Iya. Karena gue ngikutin One Piece sebagian dulu. Ya lo sebagai bajak laut identitasnya adalah si benderanya itu kan. Namanya Jolly Roger. Oke. Jadi istilah bendera bajak laut itu namanya Jolly Roger. Dan itu tuh kayak masuk ke orang Indonesia. Bendera sama bendera ketemu masuk. Jadi itu Inline sebenarnya yang ningkatin kepahlawanan. Kita dulu upacara bendera mengheningkan cipta, kita patuh, kita mensyukuri perjuangan para pahlawan zaman dulu gitu. Ya. Iya kan message-nya. Kenapa lihat bendera merah putih ini dulu itu dikibarkan itu susah sekali oleh pahlawan zaman dulu. Ya. Jadi kepahlawanan itu ditanamkan sebenarnya dari bendera itu, Ya. ya kan? Nah, itu relate sama yang One Piece kasih di animenya dia, di manganya dia. Jadi masuk gitu ke Indonesia. Jadi pas klik gitu loh, ngerti nggak maksud gue? Ya itu yang gue temukan. Ya karena di studi memang gue. bendera itu jadi simbol, Iya. simbol banget. Indonesia tuh sangat menghargai simbol-simbol seperti itu sih. Yes. Makanya upacara kita hormat, turun dinaikin lagi, ya kan gitu. Turun dinaikin lagi gitu. Bahkan gue kalau waktu zaman gue SMP kan gue ikut pramuka ya. Itu kalau tiba-tiba ada yang naikin bendera itu untuk persiapan di hari Senin, Iya. itu kita harus berhenti dulu, hormat ke bendera itu. Iya. Itu ada tuh seperti itu, dan gue yakin itu sampai ke akademi militer, polisian juga sekarang apalagi. bahasa masih sama Apalagi. seperti itu ya gitu. Dan itu yang ngebuat gue bangga banget ya, jujur gue bangga banget studi gue yang gue teliti. Dari hal yang gue suka, itu jadi viral dan jadi fenomena. Oke. Langsung di WA tuh gue sama dosen-dosen gue yang kemarin ngedang gue, dosen-dosen yang lain, profesor dokter, pada WA gue. Oke. Langsung kasih link. Dia kalau akademisi kan gitu ya, ngomongnya dikit ya. Iya. Ngasih link, viral. Studinya ya, gitu, kayak gitu. Gitu ya, dikit ya. Iya. Oke, Ya, jadi gitu S2 tuh memang gue juga sendiri sebagai temennya bangga. Maksudnya secara apa yang dia teliti nggak cuma sekedar kayak pengaruh apa misalkan bagaimana menyampaikan dengan cara yang baik, ya maksud gue secara general gitu. Tapi memang P ini menunjukkan salah satu studi kasus yang memang real dan kita bisa ngelihat kayak yang viral itu One Piece. Jadi benar-benar diambil. Mungkin yang nggak tahu One Piece nih, biar editor agak PR dikit ya. Ini One Piece nih. Ini dia nih One Piece nih. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Nah, Iya. masukan ini, kita tadi udah bahas One Piece. Jangan berlama-lama karena nanti kita akan tenggelam ke dalam One Piece. Masukan lu buat orang-orang yang mau S2 tuh Wow, gila. kayak gimana? Dia di episode ini keren-keren banget nanyanya nih, gila, gokil nih. Oke, Bagus nih, berubah. Season 2 berubah. 2026 ya? 2026. Harus ada perubahan. Keren. Oke, masukan untuk orang-orang yang pengen S2. Oke. Pertama adalah yang dari gua ya, memang dari hati lo atau dari orang terdekat lo kalau kasus gua itu memang mendukung lo. Iya. Jadi bukan karena validasi, mohon maaf gitu ya, karena karir lo membutuhkan S2, ya kan? Oh ya. Kalau menurut gue ya, Iya, karena karir iya. lo membutuhkan S2, karena dengan S2 lo akan dilihat orang. Jangan ke situ, Betul. cari internalisasi aja ke diri lo sendiri. Bagi lo S2 itu penting nggak? Itu dulu. Karena yang akan menjalannya lo. Ya. Lu udah menjalani dan suatu saat kalau misalnya dia S2 karena biar dilihat orang, master misalnya. Ternyata pas dia udah S2, dia masih dikata-katain sama temannya.
kan jadinya yang tadinya dia udah perjuangkan jadi runtuh. Ya. Nah, maksud gue jadi internalisasi dari diri dulu pengen. Terus kedua, cari memang yang sesuai sama minat lu, bakat lu. Oke. Kalau menurut gue ya, karena menjalani suatu saat S2 tuh susah, gua akuin. Jauh, menurut gue ya, jauh lebih susah dari S1. Walaupun S1 4 tahun ya, itu lama aja, lu capek, lu fatigue aja. S1 tuh lu fatigue. Maksud gue lu karena fatigue, karena lama, tapi susah sih enggak, jujur aja. Susah jujur. sih nggak capek aja. Iya, lu harus datang tiap hari, kayak gitu. S2 tuh jauh lebih susah, menurut gue ya, jauh lebih susah. Jadi gue magna cum laude di S2 gue itu blessing banget. S2 cum laude? Magna. Oh, magna cum laude. Tadi 3,8. 3,8. Iya. Lebih dari 3,8 sih. Iya, cuman maksud gue itu akan capek. Jadi lo harus tentukan yang sesuai dengan minat bakat lo yang mau lo studi apa. Dan yang paling ketiga, yang paling penting, budget. Lo harus siapkan budget lo. Nggak cuman budget masuk untuk biaya masuk, terus juga budget untuk biaya bulanannya, tapi juga transportasi. Ya. Ya kan, lo kesana deket nggak sama tempat tinggal lo atau tempat kerja lo kayak gitu, lo harus pertimbangkan juga budget-budget kayak gitunya gitu. Dan kalau lo sekolah di yang lingkungan yang wilayah kayak gue kan di mall ya, kampus gue kan di mall. Oh, di mall. Jadi kan Kalian jadi cari tahu aja kampusnya di mana, itu ada di mall. Di mall. Kampus juga nggak ada di mall. Jadi kan jajanannya udah pasti tarif-tarif mall tuh, Iya. ya kan? Nah budget-budget kayak gitu lo harus siapin, gitu kan? Kayak gitu-gitulah. Jadi itu harus penting. Dan yang gue, ya ibaratnya kalau gue sangat mengencourage orang kenapa harus S2, lu jangan puas dengan apa yang lu punya sekarang. Maksud gue, lu jangan cepet puas dengan pencapaian lu sekarang. Itu sih. Ya karena memang kita juga bisa bilang belajar itu nggak ada ujungnya. Nggak ada bisa. Nggak ada habisnya. Makanya kan di episode kapan gue bilang belajar sampai ke negeri Cina. Gue nggak terusin lagi karena lu tinggal tonton lagi yang di sebelah sana. Ya itu sih. Jadi, kadang orang, nih ya, gue melihat kayak gini. Ada kebetulan ini Gen Z studi kasusnya. Ada satu Gen Z, dia udah nguasain aplikasi media sosial. Wah, gue udah ngerti banget. Terus dia kerja di mana-mana, orang tuh nggak ngerti. Gue udah ngerti banget nih media sosial ini. Suatu saat media sosialnya tiba-tiba bangkrut, tutup aplikasinya. Keahlian dia jadi nothing nggak? Iya. Nah itu loh. Jadi jangan cepat puas dengan apa yang naik. Kacamata itu lu bisa buka kalau digoblok-goblokin sama orang. Iya. Dan yang goblok-goblokin lu itu harus profesor, doktor. Oh iya. Yang memang lebih pinter, memang mereka Benar. lebih pinter, lu pasti goblok kan gitu ya. Benar. Kalau kita goblok-goblokin orang kan belum tentu kita lebih pinter. Tapi kita digoblok-goblokin sama orang yang udah pasti lebih pinter dari kita, valid. Iya. Valid. Gitu. Jadi pada saat lu dibuka, ibaratnya lu tak anjing gue digoblok-goblokin. Yang selama ini gue, yang lu tadi bilang karir gue udah segitu, ya kan pengalaman di dunia juga udah begitu. Tiba-tiba digoblok-goblokin sama orang yang memang valid, dia punya ijazah untuk menggoblokkan orang gitu kan. Itu kebuka banget gue. Bener loh. Bener gue. Jadi kalau lu pengen menerapkan teori of Kua di TVKA, Kuali apa tadi teorinya? Cultivation. Cultivation, lu S2 dulu men. Jadi lu bisa ngatain orang jelek-jelek, bego lu anjing, tolol lu gitu. Kalau lu belum S2 jangan ngomong kayak gitu. Ya itu sih. Ya mudah-mudahan gue sih harap jompers-jompers yang ada di sini kan banyak ya pendidikannya. Iya. Yang S2 juga bisa komen deh. Ya. Pengalaman-pengalaman kalian tuh di S2 tuh kayak gimana, kita bisa sharing. Menurut Betul. gue ini diskusi menarik sih. Iya. Heeh. Oke. Terus ini teknikal nih. Persiapan Oke. kacamata lu dengan lu udah berkeluarga, Iya. udah punya istri, kacamata lu, terus abis itu umur juga udah nggak sedikit gitu ya. Jadi persiapan apa aja sih untuk melanjutkan S2 atau ya semacam itulah. Oke. Teknis ya. Yang pertama pasti device. Lo harus beli laptop. yang mengikuti zaman dong. Mengikuti zaman, bukan ya. asal laptop Betul, aja. Betul, lo harus beli laptop yang mengikuti zaman, device, HP, segala macem yang bisa connect internet di mana-mana. Itu penting banget. Karena sekarang semua jurnal, semua studi tadi yang gue bilang ya, itu di Google. Google ada. Di website maksudnya, di internet. Jadi itu tuh harus penting banget. Jangan yang lambat, jangan yang itu, harus mendukung. Anjing, udah bukan buku ya? Udah bukan buku. Jadi Buku teknis siapa? banget. Deddy Mulyadi mah gubernur DM dong. Gini dong dia pakainya. Apa sih namanya Deddy siapa sih? Gue lupa tuh, ada ilmu komunikasi warna abu-abu. Jalaluddin Rahmat. Ya itulah. Dulu. Gue juga nggak tahu sih. Nah maksud gue itu harus penting banget karena jangan sampai begitu buka banyak PDF, buka banyak internet, stuck. Iya. Terus lagi nulis nih, tesis, tugas, stuck, nggak ke save. Itu kan sebelin banget gitu ya.
Iya kan? Iya. Jadi lu udah begadang. Tapi enggak, kalau misalnya kayak gitu, gue juga maksudnya pernah ada momen yang lo saking banyaknya ngumpulin jurnal atau study Iya, case, iya, iya. ya pada akhirnya lo stuck sendiri karena bingung terlalu banyak ilmu yang lo tangkap betul, kan. betul. Kayak gitu. Itu yang kayak kalau menurut gue itu ada baiknya, tapi mungkin ya balik lagi karakter orang-orang kali ya. Iya. Misalnya kayak lo harus yang pelan-pelan pelajarin satu, dalemin dulu, baru oh ini ilmunya nggak masuk, mungkin lo baru balik ke yang lain gitu, atau cari pandangan ilmu yang lebih mantap dengan tesis lo, bahan tesis Iya, lo iya, gitu. Itu mungkin gue bisa komentar, tapi gue terusin dulu ya. Pasti persiapan device. Kedua waktu, ketiga tenaga. Waktu lo harus bagi antara lo harus jelasin ke orang rumah lo bahwa lo akan banyak begadang, lo akan banyak di luar, lo akan banyak ketemu orang yang teman tugas lo, ya kan? Lo akan banyak waktu yang kebuang untuk studi lo. Lo harus mengertian mereka. Alhamdulillahnya bini gue sangat mensupport. Oke. Ya. Terus tenaga. Karena lu yang menjalani, lu harus tahu, lu harus bagi porsi, apalagi lu udah kerja. Itu 2, 3, 4, bahkan 5 kali lipat lebih berat dibanding dulu kita S1. Ternyata. Tapi ada support dari kantor lo nggak? Nggak ada. Kantor lo tapi tahu Tahu. lo ngambil S2? Iya. Oh. Itu maksud gua bener-bener, ibaratnya lu harus bandingkan persentase lu dulu udah kerja, lu dulu belum kerja, dengan sekarang lu dulu, lu sekarang udah kerja, dan lu harus kuliah lagi. Iya. Itu tuh gila kalau tenaga sih. Berarti gue untuk diri gue sendiri dipastikan gue udah bisa ikut S2 karena gue udah masuk kualifikasi itu. Gue sering begadang, tidak melakukan apa-apa, terus sering berpergian, itu gue semua tuh. Bedanya gue nggak ada tujuan aja. Ya tadi yang gue komen Dadang dulu tuh, tadi dia nanya. Itu benar, Mbak. Benar. Maksudnya kalau lu banyak referensi kadang lu overwhelm ya, bahasanya overwhelm. Tapi ternyata dengan banyak referensi lu jadi nggak terlalu pede, sehingga yang lo simpulkan itu jauh weight-nya atau bobotnya lebih dibanding orang yang nggak tahu. Misalnya dia cuma tahu baca buku apa nih, misalnya Dream. Oh, gue tentang Dream, gue menguasai mimpi misalnya. Tapi cuma dari satu buku ini. Oke. Ternyata di buku lain bilang, mimpi itu sebenarnya keinginan terpendam loh. Ah. Di buku lain bilang mimpi itu ternyata adalah hal kekecewaan lu di masa lalu jadi mimpi karena lu kepikiran terus. Iya. Oh, lu banyak tuh referensi Banyak. tentang mimpi. Iya. Pada saat lu ngobrol sama orang yang cuman bahasa satu buku, begitu dia bahas selesai. Benar. Tapi saat dia banyak yang dia baca, itu jadi wawasannya luas dan pembicaraannya jadi lebih menarik. Itu sih. Apalagi dia baca sambil dengerin lagu Niji karena Wah. mimpi adalah kunci. Punchline. Oke. Terakhir Nuk. Iya. Pe, pesan nih. Pesan Hmm. buat orang-orang yang sudah S1 ya. Pasti dong, kalau S2 harus S1 dulu dong. Iya. Nggak mungkin SMA langsung S2, nggak mungkin kan? Iya. Tapi kalau misalnya honoris Oh. bisa kan? Ya, Apa? tapi Apa? Itu gelar dikasih karena dia apresiasi. apresiasi do honoris. something gitu loh. Jadi dia telah melakukan sesuatu yang besar mungkin di industrinya. Jadi kayak si kampus melihat ya banyaklah pejabat-pejabat yang pada umumnya mendapat gelar itu Oke. gitu. Oke, itu nanti kita bahas lagi satu lagi ya. Karena itu kayaknya pertanyaannya akan banyak dan Dari kemarin. iya, season emang pengen satu, ke situ, iya, emang pengen ke begitu. situ dia, emang pengen ke situ. Yuk, pesan. Oke. Pesan buat yang mau S2 nih. Oke, pesan buat yang mau S2. Oke, pesan terakhir bagi yang mau S2. Yang pasti lu harus tekad lu, tujuan lu untuk gelar itu apa. Jangan sampai gelar lu untuk tujuan divalidasi orang, ya. Atau gelar lu supaya lu dilihat berbeda sama orang. Jangan. Saran gua, lu harus punya meaning sehingga gelar lu nanti bermanfaat untuk orang lain. Itu lebih penting. Jadi jangan cuman untuk mendukung karir lu atau apa lu, itu boleh, tapi bermanfaat. Yang gue pelajarin dari S2 komunikasi yang tadi gue bilang angka segitu banyak perupiahnya, tahu nggak cuman apa? Apa? Komunikasi ya. Iya. Lu bilangin orang itu tahu nggak, ngerti nggak dia mesti ngapain. Oke. Kebanyakan kita sibuk, orang itu ngasih tahu, gue udah ngasih tahu si Fatui misalnya. Pokoknya gue udah ngasih tahu LG, tapi LG ngerti nggak yang kita kasih tahu itu apa? Itu cuman itu doang loh yang gue pelajarin di S2. Jadi mudah-mudahan memotivasi, tadi persiapan juga udah dikasih tahu, dan pesan ini masuk ke sanubari sehingga lu ada semangat. Perlu banyak orang edukasi di negeri ini. Iya. Ini ya itu. Gue seneng loh bisa sharing apa ibaratnya yang gue alamin kayak gini, dan ini adalah salah satu kenapa gue pengen buat podcast ini sih.
Iya. Jadi dari kita suatu saat nanti kita wawancarain si Odi ini. Iya. Apa yang gue diwawancara ya? Tentang apa ya? Atau kita wawancarain Bapak ini. Oh iya. Bisa berjam-jam. Bisa. Terlalu banyak episodenya, Pak. Wah. Nanti kita spill ya, Jompers. Tapi gue mau nanya balik untuk sebagai penutup. Tadi itu udah bahas soal master ya. Oh. Kira-kira kalian bakal tertarik nggak untuk S2? Mungkin dari lu ya. Dadang dulu deh. Ya. Gua belum ketemu nih. Kalau gua kan dulu udah sempat ngambil S2 tapi nggak kelar. Oh. Kenapa nggak kelar? Nah, ini. Panjang lagi dong. nanti kita tuh kan gue udah barusan kita bilang ya. Iya. Kalau Dadang bakal panjang. Dadang tuh satu judul, chapternya itu yang banyak. Scene by scene-nya itu yang banyak. Oke, kalau gue sih, gue respect banget lah sama Pe. Thank you. Udah S2. Cuman kalau gue saat ini, buat gue juga udah cukup jadi master. Master dalam membuat rencana, tapi nggak ada eksekusinya. Oke, thank you. Mudah-mudahan kita bisa sharing sama Jompers juga Ya. di kolom komen. Jangan lupa kita di follow, di subscribe juga. Di mana ada aja, Dang? Ini. Ada di Spotify, Instagram, TikTok, dan YouTube. Terus handle-nya? Handle-nya ada di Top 40 Podcast. 40 ya pakai S jangan. Wih. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya dan selamat tahun baru ya 2026. Terima kasih, bye-bye. Bye.